Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again di Bitcoin Update. Kali ini kita akan membahas tentang kondisi price actionnya, plus sedikit review tentang news event yang akan terjadi minggu ini atau yang akan dirilis minggu ini, plus ada beberapa informasi yang mungkin bisa menjadi salah satu faktor yang bisa menentukan pergerakan dari harga Bitcoin. So, langsung aja kita masuk ke dalam update-nya. Langsung start dari economic calendar. Jadi untuk kita lihat hari ini sebenarnya nggak terlalu banyak aktivitas untuk sesi New York atau sesi Amerika. Cuma kalau untuk besok, ya sekali lagi saya remind teman-teman, besok ini akan ada rilis data CPI di sekitaran jam 7.30 malam atau sekitar 8.30. Forecast sementara itu ada di 8,8%. Cuma tadi saya sempat ngebaca beberapa artikel, ternyata ada beberapa pandangan dari para pakar yang menilai bahwa inflasi besok itu possibility-nya adalah dirilis di 8,7%. Jadi kita belum tahu apakah beneran akan rilis di 8,7%. Cuman yang pasti, kalau misalnya inflasinya tetap dianggap naik, even di atas 8,5%, atau istilahnya, walaupun nanti mungkin turun ya, kita nggak tahu apakah dia bisa turun, apakah bisa naik gitu kan, tergantung dari besok rilis datanya, dan itu tergantung dari statistiknya. Kita di sini nggak bisa prediksi gitu loh. Cuman memang kan ngelihat dari bagaimana para pakar di sini memberikan statement mereka, pernyataan mereka, bahwa mereka menilai ada beberapa faktor yang bisa diukur dan seharusnya berada di angka 8,7%. Bahkan sebenarnya salah satu lembaga itu meyakini bahwa inflasi di Amerika saat ini tuh seharusnya sudah berada di angka 14-15%. Reasonnya adalah karena sebetulnya mereka cukup fleksibel di dalam menentukan bahan baku apa atau apa yang bisa dianggap sebagai salah satu faktor penentunya. Jadi in the price of goods and service from the perspective of the consumer. Jadi intinya tergantung nih, apakah misalnya contoh, anggap saja di Indonesia, salah satu yang inflasinya lumayan tinggi itu kan adalah harga cabai. Nah, kalau misalkan harga cabai ini dinilai tidak terlalu menjadi sebuah, apa ya kalau kita bilangnya, demand kah atau gimana. Nah, intinya dari situ, oh ternyata harga cabai itu tidak bisa dijadikan faktor, faktor utama yang menjadi bagian dari perhitungannya lah. So let's say mereka switch itu menjadi sebuah roti misalnya, karena roti itu lebih dijadikan sebagai bahan pangan. Nah itu bisa diatur sama mereka gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan dikatakan apakah benar-benar totally valid yang CPI ini, ya sebetulnya bisa gitu loh, karena memang ini yang dilihat oleh para pelaku pasar beserta dengan government atau pemerintah itu sendiri. Tapi sebetulnya kalau kita berbicara realistisnya, harusnya bisa lebih tinggi nilai inflasinya. Gitu sih kira-kira teman-teman. Nah cuman terkait dengan besok apakah rilisnya akan naik atau turun kita belum tahu. Tapi kalau misalkan turun, even dia turun sampai 8,4% atau 8,5%, ingat guys, itu masih belum lebih baik daripada angka sebelumnya, yaitu di 8,3%. Jadi waktu rilis Juni 10 itu naik dari 8,3 jadi 8,6%. So let's say dia balik ke 8,3% aja, bukan berarti itu sudah baik-baik aja gitu ya. Bukan berarti itu sudah oke, bukan berarti itu sudah normal, bukan berarti itu sudah berhasil diatasi gitu loh dengan kenaikan suku bunga yang sebelumnya. Ya kira-kira seperti itu. Apalagi kita kemarin udah ngelihat juga rilis data labor market itu ternyata lebih tinggi daripada yang diekspektasikan. Diperkirakan turun, dia malah naik, dan ya bisa dikatakan itu positif. Cuman dengan meningkatnya wages atau pendapatan penghasilan atau salary, otomatis ya demand-nya pun bisa meningkat di market. Dan kalau misalnya demand-nya meningkat, balik lagi dengan permasalahan dari supply-nya, yaitu supply shock yang terjadi akibat Rusia terakhir menginvasi Ukraina, terus juga lockdown di China, itu bisa menjadi sebuah pengaruh juga ya, dalam arti keterbatasan supply, tapi masyarakatnya itu lagi prime ya, dalam arti mereka lagi punya banyak pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh si The Fed? Otomatis mereka akan lebih agresif dalam meningkatkan suku bunga. Jadi sebetulnya kenaikan data labor market kemarin kita udah sempat bahas sekilas, dan ya sedikit banyak seperti itu. Nah sebenarnya kalau kalian lihat nih berdasarkan Fed CME Group ya, ini di sini kita bisa lihat biasanya perhitungan kayak kapan sih the next meeting itu akan dieksekusi, yaitu 15 hari 12 jam dari sekarang. Nah yang perlu diperhatikan, coba perhatikan table di sini guys ya. Jadi total probabilitas ya,
dari meeting 27 Juli itu naik 100%, 21 itu naik 100% ya, bulan 9 bulan 11, bulan 12, bahkan sampai bulan 7 tahun 2023 The Fed diperkirakan masih akan menaikkan suku bunga ya. Ini berdasarkan ya CME dia punya ini ya. Cuman memang kan ibaratnya gini loh, secara logik ya, kita udah pernah bahas juga di beberapa video yang lalu, saya lupa yang mana, tapi kalau misalnya teman-teman yang mungkin ngikutin pembahasan video update saya pasti udah tahu lah istilahnya, kita udah pernah bahas juga tentang bagaimana sebenarnya angka inflasi itu di compare dengan angka dia punya kita bilang suku bunga ya. Saat ini itu berada di bawah rata-rata, bukan di bawah rata-rata, jadi inflasinya di atas, suku bunganya di bawah. Nah, untuk dia bisa mengatasi itu, dia harus naikin suku bunga sampai di atas inflasinya. Dan kalau misalkan lihat, nah mungkin saya coba carikan sebuah ini kali ya, biar enak ya teman-teman ya. Jadi kita coba cek di sini aja, kita sama-sama bongkar supaya teman-teman juga punya gambarannya. First kita cari Fed dulu ya, Fed Fund Rate, Fed Funds Rate. Yap, this one yang munculkan ini adalah Fed Fund Rate saat ini itu di angka 1,21%. Jadi walaupun dia sudah menaikkan ya, itu baru ketok palunya guys. Dalam artian kalau kita berbicara dia ketok palu tuh baru bahasanya yang tepat. Dia kemarin udah tentuin di kisaran angka 2,25%. Nah, bukan berarti semerta-merta langsung naik ya. Itu biasanya prosesnya bertahap. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat dari posisi ini Fed Fund Rate-nya, terus kita compare dengan dia punya inflation ya. Inflation rate ya, USS bla 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 bla. Nah, ini based on percentage, saya ganti jadi regular. Nah, kalian bisa lihat sendiri saat ini inflasi itu udah berada di 8,6%, di mana suku bunganya itu di 1,2%. Buat dia menekan, itu sebetulnya idealnya, normalnya. Ini lihat ya guys, yang warna biru ini kan adalah suku bunga. Biasanya inflasi itu di bawah suku bunga. Contoh, misalkan ini bunganya warna biru ya, nih inflasinya ya kan. Ini bunganya warna biru, nih inflasinya. Kira-kira seperti itu. Simpelnya seperti itu. Nah, sekarang kalau dilihat, ini tuh kondisi paling parah dalam artian sepanjang sejarah US ya, dari tahun 1954 ini tuh terparahnya, worstnya ya. Jadi kalau kita lihat ini inflasinya di 8,6% dan ini di 1,2%, masih panjang prosesnya. Jadi apakah ini valid dikatakan bahwa dia masih akan naikin suku bunga sampai nanti 2023 buat mengatasi inflasi? Well, kalian nilai sendiri. Dari sini seharusnya kita bisa tahu kira-kira apa yang terjadi terhadap stock market dan juga terhadap crypto market. Nah, itu sebenarnya sedikit banyak yang pengen saya remind sekali lagi supaya teman-teman punya gambaran. Jadi CPI besok nih turun jadi 8,3%. Belum tentu itu bisa benar-benar membuat market tuh super happy gitu ya. Kita pengen ngelihat tuh suku bunga at least ngekill angka 8. Dalam arti 7,9%, 7,8%. Baru itu kita bisa ngelihat market tuh kayak wow, oke, so positive. And then pam. Mungkin pada terbang gitu ya, kita nggak tahu. Tapi ya lihat besok guys ya. Yang pasti setengah 8 standby, coba perhatikan bagaimana pergerakannya, bagaimana rilis datanya, apakah positif or negatif. Nanti kita coba lihat bagaimana dampaknya di market. Nah, untuk Bitcoin sendiri dari segi price action, time frame daily, kita udah memastikan bahwa kita bisa katakan ya ini doji candle yang terakhir itu sekaligus testing ke exponential moving average 21, sekaligus resistance area di kisaran 22.500-an ya. Rejection and then di follow up dengan bear candle, which is ini jadinya Three River Evening Star pattern yang lebih ke arah bearish, and then confirm di next candle-nya, which is kemarin closing-nya. Dan kita sama-sama lihat guys, ini udah fully closed ya, bahkan memakan gain yang diciptakan tanggal 6 Juli dan juga 7 Juli. So basically Bitcoin still belum kemana-mana ya, saya bisa bilang dia mungkin masih akan bolak-balik di sini, tapi di sini saya punya perspektif lain, saya akan tambahkan, jadi teman-teman bisa langsung masuk ke time frame hourly-nya. Pertama yang saya pengen remind itu adalah posisi kita saat ini itu kemungkinan besarnya sedang mencoba untuk testing ke kisaran area ini. So di area ini itu adalah saya consider sebagai area supportnya, terdiri atas trend line juga ya. Jadi kalau kalian lihat ini ada trend line
yang terbentuk di sini, bam, 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 and then ya this one gitu ya. Kalau misalnya balik ya possibility-nya bisa ketahan, either itu ketahan terus kita mantul lagi, or bahkan worst case skenario-nya adalah kita malah sedikit pullback and then another breakdown terjadi ya. Jadi kalau misalkan sampai ini yang terjadi, kira-kira gimana gambarannya? Sebenarnya saya punya perhitungannya atau Elliott wave count-nya lebih kurangnya seperti ini. Jadi kalau misalkan terlihat kemarin ya, sebenarnya kita sempat update kan seperti yang saya sampaikan. Kalau misalkan Bitcoin masih successfully hold maintain di atas area ini, berarti ini baru wave 4 guys. Dalam arti di sini 1, 2, and then ini 3, ini 4. Baru kemudian dia mantul lagi menuju ke 5. Nah, ini memenuhi kondisi yang ada pada time frame daily sehingga kita testing itu lebih di atas lagi sampai ke Fibo 38,2%. Tapi rupanya kalau misalkan skenario yang terjadi seperti ini, maka ada possibility ini wave 4-nya kita ya udah finish. Sekarang malah ongoing menuju wave 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, ini cuman sifatnya adalah saya bisa bilang ya namanya Elliott wave itu memang sedikit bukan sedikit lagi sih, bahkan sangatlah subjektif, tergantung bagaimana cara pandang kalian terhadap si marketnya dan bagaimana cara kalian menentukan angka 1, 2, 3 atau mungkin ABC atau mungkin WXY yang lebih ke 333 subdivided dan bla 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 ya. Tadi saya juga matchingin dulu ya apakah sesuai dengan yang rules-nya ya. Jadi saya sempat search lagi perbedaannya antara WXY dan ABC structure. Ternyata memang ada kemungkinan kalau misalnya kita ngelihatnya marketnya kayak begini, ini kan kayak semacam apa ya, saya bisa bilang ya ini prosesnya ya ini cepat sih, ini 5 ABC, habis itu harusnya ini ABC gitu. Nah di sini juga sama sih, bisa ABC juga jatuhnya ya. Jadi kayak 3 wave, 3 wave, 3 wave, and then confirm ternyata rejection terjadi. Ya ini kalau misalkan worst case skenario, jadi kita perlu tetap waspada dan antisipasi kemungkinan seperti ini ya. Jadi kita perlu melihat dari dua sisi nih, apakah Bitcoin bisa terrebound setelah dia testing area bottom di sini, atau justru dia kecenderungannya malah mantul sesaat tapi untuk ya sekedar untuk ngetes lah ya. Kita bicara di sini mungkin kayak prosesnya ABC, habis itu bam ya dia reject lagi dan akhirnya boom drop lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk saat ini perhatikan dulu ya kisaran area-area yang tadi saya sempat mention, lebih tepatnya di kisaran 19.500-an lah sampai 19.600. Kalau misalnya turunnya lebih agresif mungkin bisa aja sampai 19.300 ya atau 400. Kalau sekarang langsung turun, itu based on time frame 1 jam. Nah, prosesnya saat ini sendiri bisa dilihat cenderung korektif dan kita memiliki semacam area order block lagi di sini, which is ini adalah bearish order blocknya, atau bisa dikatakan juga sebagai area supply-nya karena rejection terakhir terjadi dan kita berhasil break support di kisaran range price ini. So, it's more like this. Bang, turun lagi ya. Jadi kalau misalnya nanti dia pullback, ngetes mungkin ini wave 2-nya kita, baru nanti there ya, wave 3-nya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi perhatikan terus ya bagaimana reaksinya, bagaimana kita sebaiknya bertransaksi. Anyway, I'm still holding my short di Bitcoin full ya, bahkan terakhir udah tembus 1000%. So I'm very happy, very glad. Hopefully teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan profit. Kemarin saya lihat ada Kak Lina juga ya sempat komen di YouTube, terus dibilang kayak baru kali ini nge-short profit, itu nggak ngerasain, bukan karena hoki tapi karena analisa. Dan ya saya sungguh berbahagia bisa ngelihat teman-teman yang lain juga merasakan profit. Well, at least I think it adalah the least I can do for this YouTube channel. Hopefully you guys have positive feedback ya, dan punya positif mendapatkan manfaat positif lah buat teman-teman sekalian ya. Once again, thank you very much teman-teman yang udah nonton video ini. Sekiranya kalian suka dengan konten ini atau penjelasan di dalam video ini, make sure kalian give me your likes button. Jangan lupa subscribe juga channel ini. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day today, and I'll see you guys again in the next update. Cheers. Bye bye.